Ya. Jumpa lagi di opini Dr. CO. Oh. Oper sekalian, hari ini saya akan coba menceritakan buku ke-8, buku terbaru yang saya terbitkan di tahun 2022 ini, yang berjudul Menjawab Problematika Hukum Terhadap Legalitas Aksi Korporasi di Atas Hak Guna Usaha yang dikelola oleh BUMN Perkebunan. Tinjauan atas perpanjangan, pembaharuan, dan ex-HGU. Bukunya seperti ini, nanti tolong tampilkan. Oper sekalian, ada beberapa alasan di dalam buku ini kenapa BUMN Perkebunan atau PTPN mempertahankan seluruh aset dan tetap melakukan pengelolaan terhadap aset-aset di atas ex-HGU. Ex-HGU itu bisa terjadi karena masa berlakunya berakhir. Jadi bisa jadi karena perpanjangan dan karena pembaharuan terhadap ex-HGU. Banyak yang terjadi di masyarakat bahwa pembaharuan dan perpanjangan ini dianggap bahwa tanahnya sudah kembali ke negara dan PTPN akhirnya tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan lagi karena sudah masuk ke dalam tanah negara. Oper sekalian, buku ini diterbitkan oleh BIP Gramedia, sudah bisa didapatkan di seluruh toko buku Gramedia. Menjawab beberapa problematika, sehingga ini merupakan edukasi terhadap masyarakat. Ada 3 alasan kenapa PTPN sebagai BUMN Perkebunan tetap melakukan pengelolaan di atas tanah yang merupakan ex-HGU, baik dalam perpanjangan dan pembaharuan. Yang pertama adalah alasan filosofis. Dalam pasal 33 Undang-Undang 1945, alasan filosofis diberikan kepada BUMN untuk melakukan pengelolaan terhadap cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Tentu saja ini nantinya bertujuan untuk melakukan pengelolaan demi dan untuk kesejahteraan masyarakat. Itu alasan filosofisnya kenapa PTPN atau BUMN Perkebunan tetap melakukan pengelolaan terhadap ex-HGU yang baik dalam perpanjangan dan pembaharuan. Yang kedua, alasan yuridis. Alasan yuridis diatur di dalam peraturan Menteri ATR ya, nomor 18 tahun 2021. Di dalam buku ini juga saya sudah cantumkan peraturan ini yang sering lolos, yang sering tidak menjadi perhatian buat kita semua, baik praktisi maupun para masyarakat. Ternyata di dalam Peraturan Menteri ATR nomor 18 tahun 2021 tentang tata cara penetapan dan hak pengelolaan atas tanah kepada BUMN, ya, kepada BUMN diatur di situ secara imperatif bahwa secara teknis akan diatur mengenai pelepasan hak atas tanah yang merupakan aset BUMN setelah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada di BUMN. Maka kembalilah kepada peraturan tentang penghapusan aktiva dan aset di dalam aturan Menteri BUMN baik nomor 2 MBU 2010 dengan segala perubahannya. Ada peraturan 3 MBU nomor 2021 tahun 2021 dan terus adalah peraturan menteri turunannya. Singkatnya bahwa pelepasan aset itu baru bisa dilaksanakan setelah adanya pelepasan dari Kementerian BUMN yang memiliki delegasi dan otoriti dari Menteri Keuangan terhadap pelepasan aset. Oleh karena itu tidak serta-merta aset yang sedang dalam perpanjangan atau pembaharuan atau sering orang bilang ex-HGU PTPN itu beralih ke negara dan siapa yang melakukan pengelolaannya, apakah diberikan ke masyarakat, masyarakat yang mana. Kita harus memiliki kemampuan regulasi, ya, masyarakat juga harus kita edukasi sehingga mafia-mafia tanah tidak bermain di dalam ranah ini. Aturan hukum dengan jelas mengatakan bahwa ada aturan tentang pelepasan, khususnya BUMN yang ada di Indonesia. Sehingga pelepasan aset, oleh karena berakhirnya masa berlaku HGU tidak serta-merta, itu sifatnya administratif. Tapi kepada direksi diberikan kewajiban dan tanggung jawab, sesuai dengan undang-undang juga, untuk melakukan pengelolaan. Nah, kalau direksi atau sebagai pemimpinnya BUMN tidak melakukan pengelolaan, maka direksi akan dimintai pertanggungjawaban. Di dalam buku ini akan dikupas tuntas bagaimana cara atau bagaimana trik atau tips untuk menghadapi dan menjelaskan serta memberikan edukasi. Termasuk juga ketika kita akhirnya bermasalah di penegak hukum, baik secara pidana maupun perdata. Buku ini akan saya referensikan untuk menjadi suatu dukungan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan aset, khususnya aset-aset ex-HGU yang sedang dikelola oleh BUMN Perkebunan. Kenapa?
Karena selama ini kita terbatas dengan kemampuan regulasi. Selain alasan filosofis dan alasan yuridis, maka ada alasan sosiologis. Hadirnya BUMN punya tujuan untuk menjaga perekonomian Indonesia. BUMN ini diciptakan untuk menjaga kestabilan, baik kestabilan harga, baik kestabilan perekonomian dengan adanya globalisasi yang ada di dunia. Sosiologis yang harus dikuasai, sosiologis yang harus diperhatikan adalah masyarakat. Nah, BUMN lah yang memiliki tugas secara imperatif dengan undang-undang untuk menjaga bahwa hadirnya BUMN, khususnya BUMN perkebunan ini, dapat menjaga kesejahteraan, dapat menjaga ketertiban dari masyarakat. Oleh karena itu, 3 alasan kenapa BUMN perkebunan tetap melakukan pengelolaan terhadap XHGU baik dari perpanjangan atau pembaharuan. Yang pertama adalah alasan filosofis, Undang-Undang Dasar memang mengharuskan. Alasan yuridis dalam beberapa peraturan tadi memang mewajibkan Direksi PT PN 3 untuk tetap melakukan pengelolaan, dan tentu saja sambil terus melakukan proses administratif terhadap perpanjangan dan pembaharuan HGU sesuai ketentuan berlaku. Dan juga adalah alasan sosiologis untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, untuk menjaga kestabilan perekonomian negara. Selengkapnya silakan dibaca di buku saya yang ke-8, menjawab problematika hukum terhadap legalitas aksi korporasi di atas hak guna usaha yang dikelola oleh BUMN Perkebunan, tinjauan atas perpanjangan, pembaharuan, dan XHGU. Mari kita edukasi masyarakat, kita lawan mafia tanah, sehingga ada perdamaian di Indonesia dan tidak ada lagi sengketa-sengketa tanah yang ada di Indonesia. Tetap nanti saksikan terus di Opini Dr. CO berikutnya. Opini Dr. CO, oh, oh, oh.